Di rumah-rumah yang katanya dibangun di atas fondasi cinta dan warisan leluhur, ironisnya semakin banyak kisah kasih sayang yang dipindahkan ke alamat baru dengan biaya bulanan. Mereka yang dulu mengajari kita arti kata pertama, kini harus menanyakan izin untuk sekadar keluar dari kamar asing yang bukan lagi milik mereka. Hanya karena dianggap rentan dan butuh pengawasan 24 jam, sebagian anak merasa tenang meninggalkan orang tua mereka di tempat yang dikelola orang asing demi membebaskan diri dari beban moral. Demi kesibukan yang terus memanggil, atau lebih menyedihkan lagi, demi menjaga citra bahwa mereka telah memberikan yang terbaik, meski tanpa kehadiran diri. Mereka yang pernah menjadi dokter pribadi saat kita demam, kini harus menunggu giliran pemeriksaan medis dari perawat yang hanya tahu nama dan riwayat kesehatan, bukan sejarah hidup. Mereka yang dulu menahan lapar demi melihat kita kenyang, kini harus menerima menu makanan yang seragam, dijatah oleh staf yang sudah terlalu profesional untuk menunjukkan kehangatan. Panti jompo menjadi saksi bisu paling memilukan dari putusnya tali batin antar generasi. Ketika janji-janji masa kecil tentang merawatmu sampai tua menjadi terlalu berat untuk ditepati, dan hati kita terlalu dingin untuk merasakan kesendirian mereka, maka yang tersisa hanyalah bayangan masa lalu yang terperangkap di kamar panti. Video ini bukan untuk menuduh tapi untuk memaksa kita melihat bahwa ada kebohongan besar ketika kita mengklaim diri sebagai penganut budaya timur yang santun, tetapi pada saat yang sama menjual bakti kepada pihak ketiga. Panti jompo seharusnya hanya ada dalam skenario terburuk, bukan solusi perencanaan keluarga yang pertama. Jika ada jalan lain, tidak ada orang tua yang ingin menua di bawah pengawasan ketat dan jadwal yang kaku. Tidak ada yang bercita-cita mengakhiri hidup dalam keheningan yang teratur, tanpa suara dapur sendiri, tanpa sentuhan tangan anak yang sudah lama tak bersua. Dan jika hari ini kamu menganggap itu adalah takdir terbaik, maka renungkan dulu mengapa banyak lansia justru mengalami kemunduran mental setelah dipindahkan ke sana. Poin pertama, terampasnya peran dan kontribusi. Tidak ada yang bisa menggantikan peran sebagai seorang kepala keluarga atau ibu rumah tangga yang berharga. Tidak ada fasilitas semewah apapun yang mampu menyaingi rasa dibutuhkan, kebanggaan memberi, atau sekedar kontribusi kecil di dalam rumah. Tapi itulah yang direnggut ketika seorang lansia diletakkan di panti. Suasana yang dulu menuntut tanggung jawab dan kerja keras, kini diganti dengan kekosongan. Kegiatan yang diatur dan perasaan menjadi objek perawatan, bukan subjek yang merawat. Banyak yang berdalih bahwa di panti jompo, orang tua bisa beristirahat penuh. Tapi siapa yang memastikan istirahat itu juga tidak membunuh semangat hidup mereka? Makna hidup bukan hanya soal terbebas dari pekerjaan rumah. Harga diri emosional jauh lebih penting. Dan itu tidak bisa diganti dengan tempat tidur yang empuk atau televisi di ruang bersama. Ketika orang tua tidak lagi diizinkan memasak, ketika mereka tidak bisa lagi memberi nasihat yang didengar, ketika mereka harus meminta izin untuk menanam bunga, maka disitulah dimulai erosi identitas diri mereka. Ada yang bilang ini demi keamanan mereka. Tapi apa itu benar-benar perlindungan atau hasil dari ketidakmauan anak untuk menerima bahwa orang tua masih bisa berfungsi? Banyak lansia merasa tidak nyaman menyembunyikan kemampuan mereka demi tidak dianggap merepotkan. Mereka tersenyum saat anak membawa buah tangan. Padahal jauh di dalam hati, mereka bertanya-tanya, kapan aku bisa berguna lagi? Dan lucunya, kita masih bangga menyebut diri kita masyarakat yang menghormati sesepuh. Bangga dengan slogan parenting is forever. Tapi faktanya, perlahan kita mulai menafikan kemampuan mereka. Kita ganti peran mereka dengan perawat, ganti kontribusi mereka dengan layanan, ganti nasihat mereka dengan ketaatan pada aturan. Orang tua tidak butuh kemudahan total. Mereka hanya ingin merasa tetap relevan, tetap bisa berbagi ilmu, dan tetap menjadi tiang penopang moral bagi keluarga yang telah mereka bangun. Tapi ketika satu-satunya yang mereka dapatkan hanyalah penghormatan yang berjarak, percakapan yang membahas kesehatan, dan ruangan yang mengharuskan mereka menjadi pasif, maka yang hilang bukan hanya kenangan, tapi juga martabat. Poin kedua, trauma perpindahan dan keterasingan dari kenangan. Banyak yang mengira pindah rumah di usia tua itu mudah. Padahal,
Di balik gerbang panti yang bersih dan terawat, tersembunyi sebuah tragedi. Perpisahan paksa dengan seluruh memori hidup. Sesuatu yang tidak ternilai, tidak bisa dipindahkan, dan sangat berarti bagi seseorang yang telah menghabiskan hidupnya di satu tempat. Di panti jompo, setiap dinding, setiap kamar, setiap sudut adalah barang baru. Tidak ada lagi aroma masakan ibu yang melegenda, tidak ada lagi sofa tempat ayah biasa membaca koran, tidak ada lagi pohon mangga tempat cucu bermain. Bahkan untuk hal-hal sederhana, seperti memilih sudut pandang saat duduk atau menyesuaikan diri dengan bantal yang berbeda, semua terasa asing. Dulu rumah adalah tempat perlindungan dan kekuasaan. Mereka punya sejarah di sana, punya ikatan dengan tetangga, punya rutinitas yang damai. Tapi ketika dipindahkan ke panti, semua itu tiba-tiba terputus. Mereka berubah dari pemilik rumah menjadi penyewa kamar, dari orang yang menciptakan tradisi menjadi seseorang yang harus mengikuti tradisi orang lain. Dan semua itu dibungkus rapi dengan dalih demi kesehatan yang lebih terjamin. Apakah itu jaminan kesehatan atau pemindahan tanggung jawab yang disamarkan? Banyak anak berpikir, orang tua saya akan cepat beradaptasi. Tapi apakah adaptasi yang ideal untuk orang tua kita adalah adaptasi yang menuntut mereka melupakan seluruh akar dan ikatan batin mereka? Keterikatan emosional bukan hanya soal kehadiran anak. Keterikatan adalah tentang lingkungan yang akrab, bau yang khas dan suara yang familiar dari rumah sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, ketika orang tua ingin menceritakan kembali kisah hidup mereka, seringkali tidak ada yang benar-benar mendengar, karena staf di panti tidak memiliki benang merah emosional. Padahal di usia senja, memori adalah harta paling berharga. Tapi di panti, memori itu harus dihadapkan pada tembok baru yang sunyi. Lalu anak-anak mereka sibuk mendekorasi rumah baru, membangun kantor baru. Sementara orang tua mereka duduk di sudut ruangan, berusaha mencari kenangan di antara perabotan pinjaman. Padahal yang mereka butuhkan bukan tempat yang steril, melainkan tempat yang penuh jejak sejarah hidup mereka. Menjauhkan orang tua dari rumah dan kenangan mereka sama saja dengan merampas sumber kekuatan terakhir yang mereka miliki. Mereka sudah cukup lelah menjalani hidup. Jangan biarkan mereka menghabiskan sisa usia hanya sebagai tamu di dunia yang asing. Poin ketiga, komodifikasi kasih sayang. Salah satu ironi terbesar di balik fenomena ini adalah ketika kasih sayang berubah menjadi item yang diperjualbelikan. Di panti jompo, perhatian menjadi sesuatu yang tertuang dalam kontrak, dibatasi jam kerja, dan seringkali bersifat transaksional. Staf yang bekerja di sana, sebaik apapun niatnya, tetaplah tenaga kerja yang menerima gaji. Mereka bekerja dengan profesionalitas, bukan dengan ikatan darah. Dan disitulah letak kehampaan batinnya. Orang tua bukan klien yang hanya perlu dipuaskan layanannya. Dimandikan sesuai jadwal, lalu dibiarkan duduk sampai jam kunjungan tiba. Mereka butuh sentuhan batin yang tanpa pamrih, perhatian yang tulus, dan percakapan yang lahir dari rasa memiliki. Tapi di tempat seperti panti, segalanya berbau layanan standar. Senyum layanan pelanggan, kalimat sopan yang sudah dihafal, dan rutinitas tanpa sentuhan keintiman. Yang mereka terima hanyalah interaksi fungsional, bukan relasi personal. Ketika anak-anak sibuk dengan kewajiban, mereka pikir sudah cukup dengan membayar biaya bulanan yang mahal atau sekadar menjamin asuransi kesehatan yang lengkap. Padahal orang tua tidak butuh kemewahan. Mereka butuh keberadaan yang murni. Mereka ingin dilihat bukan hanya dicatat kondisinya. Mereka ingin didampingi, bukan hanya difasilitasi. Lalu siapa yang peduli kalau mereka merasa kecewa saat anak menelpon hanya sebentar? Siapa yang tahu bahwa mereka berpura-pura baik-baik saja agar anak tidak merasa bersalah? Di panti jompo, tidak ada waktu untuk merespons kebutuhan emosi tanpa batas. Tidak ada ruang untuk benar-benar menjadi keluarga. Dan tragisnya, ini semua dianggap wajar. Dianggap bagian dari paket layanan yang dibungkus label premium.
Yang lebih menyedihkan lagi adalah ketika para lansia mulai kehilangan harapan karena mereka tahu perhatian yang mereka dapatkan adalah perhatian hasil sewa. Mereka bukan lagi prioritas yang dicintai tanpa syarat. Di rumah sendiri, walau mungkin sederhana, tawa tanpa sebab dan pelukan tanpa alasan bisa mengisi kekosongan jiwa yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh perawat paling handal. Tapi ketika perhatian berubah menjadi sekadar pekerjaan, yang tersisa hanyalah tubuh yang dirawat, sementara jiwanya dibiarkan menderita karena sadar bahwa cinta sudah bisa dikomersialkan. Menitipkan orang tua di panti jompo sama saja dengan membayar untuk menenangkan hati nurani. Bukan perhatian dari hati, tapi perhatian dari laporan kinerja. Bukan perhatian yang tumbuh dari ketulusan, tapi perhatian yang lahir dari tuntutan profesionalisme. Dan ketika manusia tua yang pernah menjadi jantung keluarga diperlakukan layaknya pasien, bukan lagi sebagai belahan jiwa yang dicintai, maka disitulah kita harus bertanya, masihkah kita pantas menyebut diri sebagai manusia yang berbudaya? Kasih sayang personal bukan opsional. Itu adalah oksigen bagi mereka yang telah menumpahkan hidupnya untuk membesarkan kita. Tapi ketika hak itu dibungkus rapi dengan fasilitas, maka kita tidak sedang menghormati mereka. Kita hanya sedang memutihkan pengabaian dengan biaya yang mahal.